Sambil menunggu yang lain ya, kita mulai 5 menit lagi. Kita mulai 5 menit lagi ya. Cek sound dulu, suara saya terdengar jelas. Halo Mbak Ingrid atau Mbak Putri mungkin suara saya terdengar jelas. Jelas ya, oke. Jelas Pak, jelas. Oke, kita tunggu 19.05 ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, sudah jam 19.05, jadi kita mulai saja. Nanti kalau yang mau masuk jadi biar masuk di tengah-tengah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya. Nama saya adalah Ragil Sugeng Dewantoro.
bisa dipanggil ragil ya. Jadi hari ini kita akan belajar fisika ya, mengenai bab termodinamika ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai apa itu termodinamika, kemudian mengenai sistem dan lingkungan. Setelah itu mengenai proses perubahan energi dan yang terakhir adalah proses-proses dalam termodinamika. Bahannya agak banyak ya ini ya, jadi dan waktunya juga tidak terlalu panjang, ya, hanya 90 menit. Nanti mohon maaf karena Zoom-nya bukan yang pro ya, jadi setiap 30 menit nanti kita akan pindah link ya. Untuk dari admin kan sudah dibagi ada 3 link ya. Jadi nanti sekitar 19.30 kita pindah ke link yang kedua, kemudian jam 8 atau 20.00 kita pindah ke link yang ketiga. Oke, kita mulai aja. Ini sudah terlihat ya di layar kalian presentasinya. Baik. Jadi untuk termodinamika secara garis besar kita akan mempelajari cakupan termodinamika, kemudian ada proses termodinamika dan hukum termodinamika. Ada yang pernah dengar apa itu termodinamika? Berasal dari 2 kata ya, yaitu termo dan dinamis ya. Jadi termo itu artinya adalah panas, sedangkan dinamis itu artinya adalah bergerak gitu ya. Nah, jadi maksudnya apa yang panas yang bergerak ini bagaimana maksudnya? Baik, jadi termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari pemanfaatan energi dalam bentuk panas dan mekanik, terutama pada benda gas ya. Jadi di sini maksudnya pemanfaatan energi. Jadi energi yang bergerak itu bukan energi yang atau panas yang bergerak bukan seperti api yang bergerak-gerak gitu ya, apinya lari-lari, enggak seperti itu. Jadi yang dimaksud bergerak itu adalah dia bisa dimanfaatkan untuk menjadi usaha ya, untuk menjadi mekanik. Mekanik ini nanti akan karena berhubungan dengan gerak ya. Jadi karena dia berhubungan dengan gerak, seperti misalkan pada mesin motor gitu, makanya disebut dinamis ya. Jadi dia bisa bergerak. Aplikasinya ini ya, mesin kendaraan bermotor atau mesin pendingin, kemudian adaptasi makhluk hidup terhadap musim. Jadi makhluk hidup itu di dalam proses tubuhnya itu juga terjadi proses termodinamika ya. Jadi proses pengolahan makanan menjadi energi itu adalah bagian dari proses termodinamika. Baik, sebelumnya kita belajar dulu atau mengenal dulu yang disebut dengan sistem dan lingkungan dalam termodinamika. Jadi sistem ini didefinisikan sebagai sejumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Nah, sedangkan lingkungan ini adalah semua yang ada di luar sistem. Contohnya misalkan, mana tuh? Udah ada kan? Nah, ini ya contohnya ya. Misalkan di sini ada apa namanya? Ada sebuah beker gelas, kita panaskan ya, misalkan kita panaskan. Kalau kita tentukan sistemnya, lingkungannya, apa sistemnya adalah ini, semua yang ada di dalam beker gelas ini, maka lingkungannya ini berarti semua yang di luar ini, semua yang di luar beker gelas ini, itu adalah lingkungan. Sistemnya adalah yang di dalam beker gelas ini. Batas sistemnya ya beker gelas ini batasnya. Jadi itu yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Kenapa kok penting? Karena nanti kalau kita membatasi sistem dan lingkungan ini, kita akan menentukan kerjanya itu dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem.
Begitu juga panasnya. Seperti misalkan ini kita panaskan, berarti ini panasnya dia dari lingkungan ke dalam sistem. Panasnya masuk dari lingkungan ke dalam sistem. Atau kalau misalkan kita taruh segelas kopi panas ya, yang tidak tertutup di atas meja misalkan, nah, maka panas dari kopi yang ada di dalam gelas itu kan akan keluar ke dalam lingkungan. Jadi itulah pentingnya kita batasi antara sistem dan lingkungan. Jadi biar kita tahu mana batasnya antara sistem dan lingkungan itu. Jadi tahu kerjanya atau panasnya itu dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Oke, berdasarkan kondisinya maka akan ada tiga sistem, yaitu sistem terbuka, kemudian sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka di sini ada pertukaran massa dan energi. Sedangkan sistem tertutup ini hanya energi saja yang bertukar atau yang berpindah. Sedangkan sistem terisolasi, baik massa maupun energi, dua-duanya tidak bisa berpindah. Ya, jadi perbedaannya di mana? Kalau sistem terbuka, dua-duanya yaitu massa dan energi ini bisa berpindah, baik dari dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Contoh air mendidih ya. Jadi kalau kita memanaskan air di panci yang terbuka, nah itu sistem terbuka. Kenapa? Karena ada panas dari lingkungan, panas dari kompor, dia masuk ke dalam sistemnya, ke dalam pancinya. Nah, tapi di sisi lain ada massa yang keluar. Apa massa yang keluar? Uap airnya. Ya, uap airnya kan bisa keluar ke lingkungan. Nah, itu karena itu ada pertukaran atau ada perpindahan massa dan energi. Ini yang disebut dengan sistem terbuka. Kemudian kalau sistem tertutup, itu yang berpindah hanya energi. Contohnya kalau kita manaskan air, itu pancinya kita tutup, maka massanya tidak bisa masuk, tidak bisa keluar ya. Uap airnya tidak bisa keluar, tetap di dalam. Yang keluar atau yang masuk hanya panas saja, hanya panas dari kompor ke dalam panci. Nah, jadi yang berpindah ini hanya energi saja. Sedangkan kalau sistem terisolasi, ini dua-duanya tidak bisa berpindah. Baik massa maupun energi, dua-duanya tidak bisa berpindah. Akan tetapi ya, dalam keadaan nyata, ini sistem terisolasi ini hampir tidak ada yang 100% terisolasi ya. Jadi, sekali lagi, dalam keadaan nyata, itu hampir tidak ada yang 100% terisolasi. Kita hanya bisa mengusahakan terisolasi maksimal ya. Tetapi tetap pasti ada energi yang akan keluar. Contoh misalkan termos ya. Kalau kita punya termos, kita isi air panas, itu kan air panasnya akan lama ya. Di dalam termos itu dia akan tetap panas, sampai beberapa jam dia tetap akan panas ya. Nah, tetapi sebenarnya dia panasnya keluar, hanya saja sedikit sekali. Buktinya apa? Buktinya dalam waktu sekitar 8 jam atau mungkin 10 jam, airnya nanti akan menjadi dingin lagi. Itu berarti panas yang ada di dalam termos itu bisa keluar, tetapi dia tidak banyak keluarnya. Karena ini di sini ditulis termos ideal ya. Jadi termos yang ideal ini seharusnya tidak ada perpindahan energi maupun perpindahan massa. Tetapi dalam kenyataannya memang tidak bisa kita membuat 100% terisolasi, itu tidak bisa. Semakin isolasinya semakin bagus, maka akan semakin bagus sistemnya. Contohnya misalkan ruangan ber-AC. Kalau ruangan ber-AC itu terisolasi bagus, tidak ada panas yang keluar, tidak ada massa yang keluar, maka dia akan lebih cepat dingin dan energi listriknya akan lebih hemat. Jadi ini contoh yang sistem terbuka ya, kita panaskan dalam keadaan terbuka.
sehingga akan ada massa yang keluar berupa uap air, akan ada panas yang masuk dari apinya. Nah, ini jadi dia ada perpindahan massa dan energi. Ini yang disebut dengan sistem terbuka. Kemudian kalau sistem tertutup seperti ini, misalkan kita panaskan tetapi dalam keadaan tertutup, maka yang ada hanya perpindahan energi saja, hanya perpindahan energi, tetapi tidak ada perpindahan massa di sini. Nah, kalau sistem terisolasi ini contohnya di panci ini ya. Mohon maaf, termos ya. Tapi sekali lagi tidak ada sistem terisolasi yang 100% terisolasi ya. Pasti ada entah itu 2% atau mungkin 0, sekian persen, pasti tetap ada panas yang keluar. Sebagus apapun sistem isolasinya, sebagus apapun termosnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses termodinamika. Jadi proses termodinamika ini adalah perubahan keadaan sistem fisik, baik itu tekanan, volume, ataupun suhu, yang melibatkan perpindahan energi berupa panas dan atau kerja ya. Jadi kenapa kok dan atau? Karena nanti ada yang hanya panas saja, ada hanya kerja saja, ada yang panas dan kerja. Contoh sederhana di sini ketika air direbus menjadi mendidih, maka dia akan mampu mengangkat tutup panci. Di situ ada perubahan energi kinetik berarti ya, ada gerak ya. Nanti akan dibagi menjadi 4 proses termodinamika. Ada isobarik. Isobarik ini adalah proses pada keadaan tekanan tetap. Jadi suhu dan volumenya bisa berubah, tetapi tekanannya tetap. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian isohorik ini adalah volumenya yang tetap, berarti tekanan dan suhunya bisa berubah. Nah, kalau isotermik, ini suhunya yang tetap. Karena suhunya tetap, berarti tekanan dan volumenya itu bisa berubah. Bisa berubah salah satunya atau bisa berubah dua-duanya ya. Kemudian yang terakhir nanti adalah proses adiabatik. Ini adalah perubahan keadaan benda gas saat tidak ada aliran kalor. Jadi nanti aliran kalornya yang tidak ada aliran panas ke dalam sistem, ke dalam atau keluar sistem. Oke, di sini hukum satu termodinamika. Yang pertama ada hukum kekekalan energi. Untuk untuk memahami hukum kekekalan energi ini, jangan disamakan dengan kekekalannya Allah ya, jangan disamakan dengan kekekalannya Tuhan. Beda ya, konsep kekekalannya sangat beda. Tetap Tuhan atau Allah itu tetap lebih kekal daripada energi ini. Maksudnya di sini kekekalan energi ini bahwa kita itu tidak bisa, kita manusia ya, itu tidak bisa menciptakan atau memusnahkan energi. Tetapi kalau konteksnya ke Sang Maha Pencipta, konteksnya ke Allah, ya Allah tetap bisa menciptakan dan memusnahkan energi. Di sini konteksnya kita sebagai manusia. Ya. Jadi maksudnya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan oleh manusia, tetapi dapat dikonversi atau diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya energi ini sebenarnya tidak kita ciptakan dan tidak kita musnahkan. Kita hanya merubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Kemudian hukum satu termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap ini nanti contohnya ya kita berikan contoh ya untuk perubahan. Setiap proses termodinamika apabila kalor diberikan, jadi apabila panas diberikan pada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Nah, energi dalam itu apa?
Ini energi dalam, jadi kita tahu bahwa semua zat itu terdiri dari partikel ya, baik itu zat padat, zat cair, zat gas ya, itu pasti memiliki partikel-partikel kan. Nah, energi dalam itu maksudnya adalah energi yang dimiliki partikel-partikel penyusun zat itu. Nah, energinya dari mana? Energinya itu bisa dari gerakan partikel atau bisa terjadi antara gaya antar partikel. Jadi kalau yang apa? Kalau kita belajar kimia di situ di kimia itu ada yang namanya ikatan hidrogen itu ya. Nah, kemudian ada gaya van der Waals. Ya, gaya van der Waals itu termasuk gaya antar partikel ya. Dan seperti kita tahu, partikel-partikel di dalam zat atau bahan kimia itu memang tidak diam, dia bergerak terus. Nah, gerakannya ini disebut energi kinetik partikel dan ini yang eh, menyebabkan sebuah zat memiliki energi dalam. Nah, perubahan kerja atau perubahan kalor, jadi ketika suatu zat dikenakan kerja atau dikenakan kalor, maka energi kinetiknya atau energi dalamnya itu akan berubah. Ini yang dimaksud di hukum satu termodinamika. Jadi ketika suatu gas misalkan kita beri tekanan, berarti kita beri usaha ya, atau kita panaskan, maka di dalam gas itu akan terjadi perubahan energi dalam. Nah, perubahan energi dalamnya dirumuskan dengan ini, delta U ini adalah perubahan energi dalamnya. Kemudian Q ini adalah panasnya, dan W ini adalah usahanya atau kerjanya. Nah, ini kipas angin. Kira-kira kipas angin ini ada perubahan energi apa menjadi apa ya? Ada yang tahu? Silakan open mic yang tahu. Ada yang belum pernah lihat kipas angin? Saya yakin pernah semua ya. Kira-kira kipas angin kalau tidak dicolokkan ke colokan listrik, kira-kira bisa hidup nggak? Enggak, Pak. Nggak bisa ya. Nah, berarti ini ada Mas Messi. Mas Messi menjawab energi listrik menjadi energi gerak. Ya, betul sekali. Jadi ini yang disebut dengan perubahan energi tadi. Jadi kita tidak bisa menciptakan energi geraknya, tetapi kita bisa merubah energi listriknya menjadi energi gerak. Dan kalau kita runut lagi, sebenarnya energi listrik yang dihasilkan itu juga hasil perubahan energi juga, tergantung dari sumber pembangkit tenaga listriknya. Kalau pembangkit tenaga listriknya misalkan dia PLTA, pembangkit listrik tenaga air, maka dia menggunakan energi potensial dari air yang ada di bendungan. Energi potensial dari air dirubah menjadi energi gerak dinamonya. Kemudian energi gerak dinamo dia akan menghasilkan listrik, menghasilkan energi listrik. Nah, energi listriknya kita salurkan ke kipas angin jadi energi gerak lagi. Jadi yang ada hanya perubahan energi. Kita tidak bisa menciptakan energi. Setrika. Kalau setrika ini energi apa menjadi energi apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Silakan di chat atau di open mic. Energi listrik menjadi energi panas, Pak. Oh, betul sekali. Jadi di dalam setrika ini ada komponen elektrik ya, yang namanya kumparan biasanya. Nah, kumparannya ini dia bisa merubah energi listrik menjadi energi panas. Ini ini yang aplikasi dari hukum kekekalan energi tadi. Jadi kita tidak bisa menciptakan energi panas sebenarnya, tetapi kita bisa merubah energi listrik menjadi energi panas. Tuh. Nah, kalau yang terakhir ini sepeda motor, energi apa ini? Menjadi energi apa?
Kira-kira sepeda motor ini sumber energinya dari apa? Kalau tidak diisi bensin, kira-kira bisa jalan sepeda motornya? Bisa hidup? Tidak, tidak, Pak. Tidak bisa ya. Jadi dia sumber energinya adalah reaksi kimia yang ada di dalam bensin atau energi kimia, energi pembakaran yang dihasilkan bensin. Jadi bensin masuk ke dalam mesin, dia akan terkena percikan dari busi, percikan listrik dari busi, dia akan terbakar, meledak, menghasilkan energi, dirubah menjadi energi gerak. Kalau kita runut lagi energi dari bensin ini sumbernya dari mana? Dari minyak bumi kan ya? Kalau kita Iya, runut Pak. lagi, minyak bumi ini sumbernya dari mana asalnya? Dari hewan-hewan purba ya. Hewan-hewan purba yang terkubur jauh di masa lalu, kemudian dia menjadi minyak. Nah, yang namanya hewan itu pasti dia makan. Nah, jadi dia pasti dapat sumber energi dari makanannya. Makanannya kalau itu tumbuhan, dia dapat sumber energi dari matahari, fotosintesis. Jadi tidak ada penciptaan energi, yang ada perubahan energi dari energi matahari tadi yang ciptaannya Allah, kemudian dirubah menjadi fotosintesis, dia menjadi tanaman, menjadi zat makanan di dalam tanaman, kemudian energinya dimakan oleh itu hewan-hewan purba itu, dan hewan purbanya ketika mati, dia berubah menjadi minyak bumi kan, dan minyak buminya jadi bensin. Jadi kalau kita runut, kita tidak menciptakan energi sama sekali, kita hanya merubah saja, merubah energi saja. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi ya. Baik, sebelum kita pindah ke link berikutnya, ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Tidak. Oh, masih 2 menit ternyata ya. Nah, lanjutkan dulu aja. Hmm. Oke, yang pertama kita pelajari adalah proses isobarik. Jadi isobarik ini berasal dari kata iso ya. Iso ini bisa dianggap tetap ya. Jadi suatu ketetapan. Karena itu kenapa kok standar itu biasanya pakai ISO 9001 meskipun dia adalah sebenarnya singkatan ya International Standard Organization, tapi juga berasal dari kata tetap. Barik ini adalah tekanan ya. Jadi dari kata bar ini tekanan, isobarik. Maka proses isobarik ini adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Tekanan tetap berarti P-nya P1 akan sama dengan P2. Ya, atau delta P-nya adalah 0. Tidak ada perubahannya. Tidak ada perubahan tekanan maksudnya. Nah, maka karena tidak ada perubahan tekanan, usaha yang dihasilkan di proses isobarik ini kalau dia ada perubahan volume, jadi misalkan seperti ini, ada apa? Karena tekanannya tetap, maka dia akan volumenya bergeser. Sehingga akan ada V1, akan ada V2. Akan ada delta V ya. Delta V ini adalah selisih dari V2 dikurangi V1. Nah, karena dia ada perubahan volume, maka akan ada gerak. Ya, akan ada pergerakan. Nah, pergerakannya ini yang dia akan menghasilkan usaha. Oke, kita lanjut ke link berikutnya ya. Ini sudah ada peringatan, sudah hentikan. Silakan dibuka link berikutnya. Untuk yang ini saya tutup.